Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog channel. Halo guys, kembali lagi bersama gua Karya Traveler. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terhindar dari virus yang saat ini sedang melanda dunia. Di video kali ini gua akan mengajak kalian jalan-jalan ke salah satu museum di daerah Jakarta Barat, tepatnya Museum Fathahillah. Museum yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta ini adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat, dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Dan untuk kalian yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua traveler_karyadidi. So jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy next video. Selain diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, sahabat traveler yang ingin berkunjung ke tempat wisata ini, kalian diwajibkan memiliki aplikasi Peduli Lindungi, karena untuk masuk ke wisata ini kita diwajibkan sudah vaksin guys, minimal 1 kali vaksin. Dan untuk kalian yang datang ke sini menggunakan kendaraan pribadi, kalian bisa parkir di luar area museum ini guys, tepatnya di bagian paling kanan pojok museum ini. Dan untuk kendaraan pribadi sih, khususnya motor, tadi gua hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000 sampai gua pulang guys. Selain Museum Fathahillah, masih di tempat yang sama kita bisa menemukan seperti Museum Wayang, Museum Kantor Pos, Restoran Batavia, dan juga minimarket, dan satu lagi ada Museum Kerajinan Keramik. Selain wisata museum, di bagian luar museum kita juga bisa melakukan beberapa aktivitas hiburan lainnya seperti menyewa sepeda, berfotoria bersama orang-orang yang memakai beberapa macam kostum. Dan kalian juga bisa memanfaatkan atribut yang sengaja disediakan oleh pengelola di Museum Fathahillah seperti menyewa mobil dan beberapa atribut lainnya guys. Dan untuk sekedar info untuk kalian yang ingin memasuki Museum Fathahillah, lebih baik kalian ambil pintu sebelah kiri ya guys, karena pintu utamanya ditutup dan dialihkan ke sebelah kiri. Nggak tahu kenapa, tadi awalnya sih gua kira museumnya tutup, ternyata pindah sebelah kiri. Dasar, memang sudah lama gue nggak kesini. Untuk memasuki semua wisata museum yang ada di daerah Fathahillah ini, kita diwajibkan memiliki kartu dari Bank DKI ini ya guys. Jadi untuk membuat kartunya kita dikenakan biaya sekitar Rp35.000 dengan isi saldo sekitar Rp20.000. Dan setiap kita masuk ke tempat wisatanya, kita dipotong sebesar Rp5.000 saja guys. Jadi sahabat traveler, gedung museum yang berdiri saat ini awalnya merupakan balai kota yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tahun 1710. Pembangunan gedung ini sendiri telah dimulai pada era Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoncken pada tahun 1620. Kondisi tanah Jakarta yang labil membuat gedung ini sempat anjlok sehingga dilakukan beberapa kali usaha pembugaran hingga peresmiannya. Dan pada masa selanjutnya, gedung ini sempat mengalami beberapa kali peralihan fungsi. Gedung ini pernah berfungsi antara lain sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun 1925 sampai 1942. Selain itu, tempat ini juga pernah beralih fungsi sebagai kantor pengumpulan logistik Dai Nippon pada tahun 1942 sampai 1945. Juga pernah menjadi markas Komando Militer Kota Kodim 0503 Jakarta Barat pada tahun 1952 sampai 1968. Barulah pada tahun 1968 gedung secara resmi diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta pada tahun 1968 dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 1974 oleh
Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Untuk pengunjung di Museum Fathahillah ini memang sangat dibatasi ya guys, karena masih keadaan pandemi juga, dan untuk sementara lumayan hening sih. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya, oke guys. Jadi sahabat traveler, di bagian belakang museum ini terdapat penjara bawah tanah khusus wanita dan pria yang terpisah. Dan tanpa basa-basi, akhirnya gue memutuskan untuk melihat ke dalam penjara bawah tanah tersebut. Dan penjara bawah tanah ini pun sangat kecil dan sempit dengan ukuran hanya 6 x 9 meter. Konon dulu penjara ini dihuni sekitar 40 sampai 50 orang di dalamnya, dan mereka dibiarkan begitu saja tanpa diberi makan dan minum. Sebagian dari tahanan ini meninggal sebelum ada proses persidangan. Dan di dalam penjara ini masih terdapat bola-bola berat yang dahulunya digunakan untuk mengikat kaki para tahanan agar tidak melarikan diri. Akhirnya setelah kita puas berkeliling di dalam Museum Fathahillah, kita sampai di penghujung pintu keluar. Sebelum keluar kita disambut dengan area untuk pembelian oleh-oleh gitu guys. Akhirnya setelah serem-serem dan tegang-tegang, kita disambut dengan tempat yang lucu-lucu gini. Buat kalian yang ingin membeli oleh-oleh sekedar kecenderamata atau kenang-kenangan bisa kesini. Dan kita lanjut ke salah satu museum selanjutnya, yaitu adalah Museum Wayang. Jadi sahabat traveler, kita akan lanjut memasuki Museum Wayang yang berada di bagian sisi kiri Museum Fathahillah, Kota Jakarta. Let's go. Ya, namanya juga museum wayang. Tentu saja museum ini memiliki berbagai macam jenis wayang, baik jenis wayang Indonesia dan berbagai macam koleksi wayang, boneka dari macam negara. Jika Anda berkunjung ke museum ini, Anda akan mengenal dan melihat koleksi wayang kulit, wayang golek, koleksi wayang dan boneka dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Suriname, Cina, Vietnam, Prancis, India, dan Kamboja. Termasuk juga koleksi set gamelan dan juga lukisan wayang kulit lainnya.
Jadi guys, sayang banget ya guys ya. Biasanya sih di museum wayang ini sebelum pandemi ya guys, tahu gua itu adalah pintu tempat pertunjukan perwayangan gitu guys. Cuman karena mungkin lagi pandemi nggak bisa ditutup lah demi menghindari kerumunan juga. Dan untuk fasilitas yang terdapat di area Museum Fathahillah sudah amat sangat memadai seperti musola dan juga beberapa toilet yang amat sangat bersih dan nyaman. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke museum selanjutnya. Enjoy next video. Jadi sahabat traveler, setelah dari museum wayang kita lanjut ke museum keramik yang ada di bagian kanan museum Fathahillah ya guys. Untuk tiket masuk sih dari museum wayang sampai museum keramik itu sebesar Rp5.000 ya guys. Dulu ya guys, sekarang di belakang kita ini adalah museum keramik. Jadi kita lanjut, oke guys. Jadi sahabat traveler, ini adalah peraturan yang harus kita taati ketika kita masuk ke museum keramik. Dilarang merokok, memotret dalam arti itu memakai flits gitu, terus berlarian, makan dan minum untuk menyentuh koleksi. Oke guys. Jadi begitu kita masuk, tadi kita langsung dikasih semacam kayak brosur gitu, dan apa ini? Tebel. Entah itu duit, entah itu paket. Yang jelas ini adalah peta Saku Jakarta. Di bagian posisi depan kita disuguhkan dengan duplikat bangunan museum keramik ini guys. Jadi kita lanjut museum seni rupa dan keramik. Kita lanjut, oke guys. Jadi ini adalah alat-alat atau bahan untuk pembuatan seni keramik gitu ya guys. Tuh, jadi kayak ada ini bahan-bahan kimianya, terus ini alat-alatnya, dan ini contoh hasil kecilnya guys. Jadi ini adalah penjelasan tentang sejarah Jayakarta yang disebut zaman dahulu dan sekarang berubah menjadi di DKI Jakarta. Tahun 1970-an, taman ini Indonesia Indah. Tuh. Baca sendiri ya, gue lagi sliver nih. Jadi kita lanjut ke bagian belakang. Oke guys. Jadi di museum keramik ini di bagian tengahnya semacam kayak ada taman gitu guys, lumayan luas. Jadi buat kalian, buat anak-anak pelajar nih khususnya cocok banget buat kesini guys. Jadi kita lanjut, oke? Tuh. Lanjut sini Pak, misi. Tuh. Jadi ini senimannya, jadi next. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Wah, semacam kayak labirin gitu ya guys jadinya. Di beberapa lukisan yang ada di sini sih benar-benar hidup, mengisahkan suasana pada zaman dahulu kala seperti inilah. Ini presiden pertama kita, tanah air, satu bangsa, satu tekad, tetap merdeka. Jadi sekarang gue udah ada di posisi bagian belakang bangunan ini ya guys. Tadi kita masuk dari depan sono, terus kita masuk memuteri, jadi bentuknya kayak memuteri huruf O gitu ya guys. Nanti kita lanjut ke sono, ketemu lagi, baru deh naik ke lantai 2.
Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya, oke guys. Jadi kalau di ruangan yang tadi kita melewati semacam kayak lukisan-lukisan gitu, dan di sini melewati koleksi-koleksi keramik ya guys. Lihat keramik-keramiknya. Ini gudang, jadi nuansa bangunan Belandanya amat sangat kental di museum ini. Ini keramik tuh dari Kalimantan Barat tuh. Bayangkan guys, di negeri kita selain kekayaan alamnya, orang-orang yang ramah tamah dan kerajinannya nggak kalah keren sama orang luar. Ini keramik, ini orang Betawi, ini orang Jakarta nih. Jadi barang-barang ini ditemukan itu sekitar peninggalan dari abad ke-10 ya, Pak. Jadi alat tukar bagi di arca. Jadi setelah kita puas menyelusuri bagian-bagian area yang ada di gedung ini di bagian bawah, kita akan lanjut ke bagian atas ya guys. Cuma kita tangkap karena ada orang juga. Jadi bentuk tangganya ini bener-bener nuansa Belanda banget. Jadi sahabat traveler, pada zaman dahulu kala bangunan ini digunakan oleh Belanda sebagai lembaga tinggi peradilan pada tahun 1870. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahan Jepang pun tempat ini digunakan sebagai asrama militer. Dan seiring waktu pada tahun 1973, gedung ini beralih fungsi digunakan sebagai kantor dinas, museum, dan sejarah pemerintah DKI Jakarta. Dan setelah itu, di tahun 1976, tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 1976, gedung mulai diresmikan sebagai Balai Seni Rupa oleh presiden yang menjabat kala itu, yaitu adalah Presiden Soeharto. Ide menggunakan gedung tersebut diinspirasi oleh Adam Malik. Hingga pada tanggal 10 Juni tahun 1977, gedung ini tidak hanya menyimpan beragam karya seni saja, melainkan juga beragam karya keramik yang hingga pada akhirnya diresmikanlah sebagai museum keramik oleh gubernur yang menjabat kala itu, yaitu adalah Gubernur Ali Sadikin. Jadi sahabat traveler, sampai di sini dulu vlog gua di edisi Jelajah Museum Fathahillah. Dan untuk kalian yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua traveler_karyadidi. So jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa, bermimpilah, bangun, dan kejar mimpi itu sampai dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.